Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 13 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman Energizer. Iman Energizer. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin memiliki iman yang penuh dengan energi dan iman yang memberikan dampak yang disebut dengan iman energizer. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kata energizer dalam bahasa Inggris, kita mengingat batu baterai energizer. Rasanya masih ada sampai sekarang. Dia lebih lama daripada baterai biasa dan dia lebih mahal. Lebih lama dan lebih mahal. Mengapa bisa lebih lama dan lebih mahal? Karena dia punya kualitas di atas rata-rata baterai biasa. Artinya, baterai energizer ini dia punya kualitas di atas baterai rata-rata atau boleh dikatakan terbaik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kita kehidupan sebagai orang percaya juga demikian. Ada iman yang rata-rata, namun ada iman yang lebih lama dan lebih kuat di atas rata-rata dan terbaik. Apa bedanya iman biasa dengan iman energizer? Iman biasa adalah rata-rata. Ya, semua orang seperti demikian. Kalau kita bagi dua, iman yang biasa adalah iman yang lebih banyak hanya untuk dirinya sendiri. Iman yang hanya untuk dirinya sendiri. Sementara iman yang berdampak atau iman energizer itu yang berdampak kepada orang lain. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, seseorang yang mengasihi Allah namun dia tidak mengasihi sesamanya, maka dia menipu diri sendiri. Jadi iman itu berbicara sebagaimana dalam Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Baterai biasa hanya bersifat iman buat dirinya sendiri. Namun kalau iman energizer, baterai energizer, dia imannya berdampak buat orang lain. Itu yang disebut dengan iman energizer. Dia tidak hanya rata-rata, dia lebih rata-rata, dan dia lebih baik daripada orang umumnya, orang percaya umumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang iman hanya untuk dirinya sendiri? Ya, dia beriman bahwa dia diberkati. Dia beriman kalau dia sakit, dia akan sembuh. Dia beriman setiap masalah dalam hidupnya pasti akan ditolong oleh Tuhan, dibukakan jalan. Dia beriman bahwa Tuhan menjaga masa depannya, bahwa Tuhan menyertai. Dia beriman kalau dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dia beriman bahwa satu hari kalau aku mati nanti, aku akan ada dalam rumah Bapa di surga yang sangat indah. Ini iman hanya untuk dirinya sendiri. Apa dampaknya buat orang lain? Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan iman itu adalah iman biasa dan bukan iman energizer yang penuh dengan energi untuk bisa berdampak memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sampai titik di sini, sahabat seperjalanan akan belajar bahwa iman tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Iman bukan berapa banyak dan berapa lama doa yang engkau panjatkan, tapi berapa banyak doa-doamu itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman tidak hanya berbicara engkau yakin bahwa Tuhan akan menolong engkau, namun engkau juga memberitakan Tuhan yang menolong buat orang lain, janji Tuhan menolong, dan engkau berbagian di dalam pertolongan Tuhan itu sendiri. Garis bawahi kalimat ini. Beritakanlah kepada orang lain bahwa Tuhan itu maha penolong. Tapi engkau harus berbagian di dalam pertolongan Tuhan. Untuk orang lain di mana engkau terlibat bersama dengan Tuhan.
Engkau tidak membiarkan Tuhan berjalan sendiri. Ya Tuhan, silakan berkatilah orang lain, aku nggak usah ikut. Ya Tuhan, silakanlah Engkau menolong orang lain, aku tidak usah terlibat. Tuhan saja yang memberkati, tapi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saya, jangan diutak-atik, jangan diganggu-ganggu. Itu adalah untukku. Bukankah itu yang aku doakan di dalam iman percaya dan sudah Tuhan berikan kepadaku? Berarti ini untukku, bukan untuk orang lain. Sahabat seperjalanan, itu yang membedakan. Seseorang yang beriman, bukan berapa banyak dia berkata haleluya setiap hari. Namun seseorang beriman membuat orang lain mengucapkan kata haleluya. Bahwa Tuhan itu baik dengan kehadiran dirimu memberikan dampak kepada orang yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan iman energizer. Iman yang memberikan dampak. Iman yang tidak hanya untuk dirimu sendiri. Tapi iman yang terwujud nyata kepada orang lain. Yakobus 2:17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Semua kita tahu hidup ini cuma satu kali, terlahir tidak membawa apa-apa dan meninggal pun tidak membawa apa-apa. Namun banyak orang percaya sampai meninggalnya dia tetap menggenggam apapun yang sudah dia punya. Sekalipun sadar bahwa kalau dia tinggalkan dunia ini pun dia tidak membawa apa-apa. Namun dia tetap genggam. Dia tetap genggam. Imannya hanya digenggam untuk dirinya sendiri. Berkatnya hanya digenggam untuk dirinya sendiri. Dia terus mengumpulkan terus. Dia terus menumpuk. Dia terus menabung. Sampai kemudian tabungnya penuh dan akan dipecahkan. Pada akhirnya orang itu dipanggil oleh Tuhan. Lalu tabungannya buat siapa, sahabat seperjalanan? Buat siapa? Buat orang-orang yang paling terdekat. Dan kalau itu adalah keteladanan hidupmu yang diberikan, yaitu iman hanya untuk diri sendiri, maka turun-temurun apa yang kau buat dilakukan juga oleh anak cucumu. Tentu kita tidak ingin berbuat seperti demikian. Mari sahabat seperjalanan, setelah menyimak renungan sahabat seperjalanan ini, tipe apa dirimu? Apakah engkau tipe yang punya iman yang biasa? Atau engkau tipe yang punya iman energizer, iman yang berdampak, iman yang tidak biasa-biasa saja, iman yang di atas rata-rata, iman yang lebih lama dan lebih mahal, iman yang punya kualitas, iman yang memberikan dampak buat orang lain dan memberkati orang lain. Dimulai dari keluargamu, lingkungan terdekatmu, dimanapun kau berada. Engkau membawa iman energizer dan bukan iman yang biasa-biasa saja. Mari sahabat seperjalanan, kebahagiaan akan menjadi bagian dari dirimu. Dan engkau akan menengadahkan wajahmu tatkala bertemu dengan Tuhan. Bahwa engkau sudah mengerjakan hidup dengan baik. Tidak hanya dengan iman yang biasa, tapi iman energizer. Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berdampak kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah setelah kami mendengarkan renungan sahabat seperjalanan tentang iman energizer, kami hidup tidak dalam iman yang biasa, tapi iman yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah iman energizer, iman yang disertai dengan perbuatan, jangan hanya iman untuk dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.